Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kesempatan ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat soal ujian online. Jadi buat teman-teman yang belum bisa menonton video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya, untuk membuat soal ujian online, untuk pesertanya bisa memakai Android atau HP. Jadi kita membuatnya melalui Google Formulir. Jadi langkah-langkahnya adalah teman-teman buka dulu Google Drive-nya, ya, teman-teman masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita buat dulu folder yang ingin kita simpan untuk soalnya. Ini sedikit lambat jaringannya, kita tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, di sini kita buatkan folder baru terlebih dahulu. Jadi ini percobaan ya, kita tulis ya. Percobaan ini adalah percobaan kita buat folder. Nah, nanti akan muncul di sini, kita klik 2 kali. Nah, di sini masih kosong, baru kita masukkan untuk Google Formulirnya. Jadi untuk kita buatkan soalnya. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman edit dulu untuk formulir tanpa judul ya. Di sini teman-teman edit. Di sini kita buat nama ujiannya, misalnya asesmen madrasah tahun pelajaran 2023/2024. Kita klik ya, di sini sudah muncul. Kemudian kita edit lagi untuk deskripsi formulirnya, kita buat pelajaran ini, pelajaran kita buat percobaan dulu ya, ini sebagai percobaan. Atau kita bisa ganti, misalnya ini contoh saja di ya. Kemudian kita blok ini, kita bold dulu, kita tebalkan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian untuk kita buat untuk username-nya ya teman-teman ya, atau kita buat di sini, kita buat namanya, nama pesertanya. Kemudian untuk jawaban singkat ini sudah benar ya, kita pilih untuk namanya jawaban singkat. Jadi sebelum kita buat ini, boleh terlebih dahulu kita setel pengaturannya dulu. Nah, untuk pengaturannya, kita di sini untuk setelan jadikan ini sebagai kuis ya, kita jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman ya, ini kita pilih ini. Kemudian ke bawahnya lagi setelan responden ya, pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar, ini kita off kan. Kemudian jawaban yang benar, responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis, kita off kan juga. Kemudian nilai poin, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima di setiap jawaban ya, ini kita on. Kemudian nilai poin pertanyaan ini bisa tergantung dari nilai teman-teman membuat. Kalau saya buatnya di sini misalnya 5 ya, udah
kita buat 5. Kemudian untuk jawabannya, untuk kumpulkan alamat email, saya memilih tidak mengumpulkan email. Kemudian izinkan pengeditan responden dapat diubah setelah dikirimkan. Saya off-kan ini. Kemudian perlu login, batasi ke 1 jawaban. Jadi ini teman-teman bisa batasi 1 jawaban atau bisa melewati dari 1 jawaban. Saya untuk batasi ke 1 jawaban saya off-kan ya. Kemudian untuk presentasi, untuk tampilan status proses saya off-kan. Kemudian untuk acak urutan pertanyaan juga saya off-kan, saya tidak mengacak dari pertanyaan tersebut. Kemudian untuk setelah pengiriman formulir, jadi konfirmasi pesan. Jadi ini adalah jawaban yang sudah kita kirim, yang sudah responden kirim. Jadi saya edit di sini. Saya buat di sini konfirmasi pesan, terima kasih jawaban Anda terkirim. Kemudian saya simpan. Kalau untuk tampilan link untuk menyerahkan jawaban lain, saya off-kan. Lihat ringkasan hasil. Bagikan ringkasan hasil kepada responden. Detail penting ini saya off-kan juga. Kemudian pembatasan nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Jadi untuk simpan otomatis ini saya tidak nonaktifkan, dan saya ini aktifkan ya, supaya nanti tersimpan otomatis jika terjadi gangguan jaringan untuk responden. Kemudian untuk defaultnya, formulir default untuk kumpulkan alamat email secara otomatis saya tidak kumpulkan atau jangan kumpulkan. Kemudian untuk pertanyaan default, jadi untuk buat pertanyaan wajib diisi secara default saya off-kan juga ya. Jadi ini sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Ini kita buat terlebih dahulu untuk isi biodatanya. Yang pertama di sini saya buat nama, kemudian di sini jawaban singkat sudah benar. Jadi teman-teman untuk respondennya bisa mengisi sesuai nama dari pesertanya. Kemudian kunci jawaban di sini, karena ini adalah nama untuk biodata, jadi saya untuk poinnya saya nolkan. Kemudian saya selesaikan ini terlebih dahulu. Kemudian untuk ini wajib diisi. Kemudian di sini saya klik di bagian titik 3. Di sini saya pilih validasi jawaban. Nah, dari sini untuk validasi jawaban, untuk nama di sini adalah regular expression ya, saya pilih ya. Kemudian untuk pilihan ini saya pilih kecocokan. Karena kenapa? Karena untuk supaya namanya nanti terdata otomatis di sini kita buat. Kemudian untuk polanya ya, untuk mengisi pola supaya namanya terdata otomatis, misalnya ketika responden mengisi nama ternyata namanya salah, jadi otomatis di sini berwarna merah nanti atau tidak cocok ya. Jadi untuk mengisi polanya kita masuk ke ini, kita buat dulu untuk namanya. Nah ini misalnya, kemudian kita edit dulu untuk sistemnya supaya kita edit otomatis ya. Kita ketik dulu di sini sama dengan, kemudian kita klik nama di barisan pertama, kemudian kita enter. Nah setelah itu kita
ke bawahnya lagi, kita klik sama dengan, kemudian kita klik nama ini, kemudian kita buat dan kemudian kita buat tanda petik 2. Nah, kemudian untuk pembatasannya kita buat garis. Kemudian kita ulangi lagi tanda petik 2. Kemudian kita buat dan lagi. Kemudian kita klik nama yang sudah diedit yang pertama. Kemudian baru kita enter. Nah, ini akan otomatis terisi untuk nama kedua. Kemudian kita pilih ini, kemudian kita copy, kita blok ini, kemudian kita paste atau kita paste. Nah, ini akan otomatis terisi ya. Untuk mengkopinya kita di sini ambil yang paling terakhir karena ini sudah lengkap namanya ya. Kita copy ini, kita paste di sini. Paste-nya harus dalam bentuk value ya, supaya kalau kita klik value otomatis tidak ada format untuk ini ya. Nah, kalau ini sudah kita copy, nah di sini nampak namanya semua. Kalau kita copy yang ini langsung nampak rumusnya, makanya kita perlu copy di sini. Nah, setelah kita copy di sini, kita copy lagi. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, kita copy ini, kemudian kita paste di sini di pola. Nah, ini adalah nama otomatis. Misalnya dari pesertanya atau respondennya salah mengetik dari nama salah satu nama ini, maka kita buat teks kesalahan khusus. Nah, kita buat di sini nama Anda salah, silahkan coba lagi. Nah, ini sudah benar. Kemudian setelah namanya selesai, kita lanjutkan lagi ke tambahkan pertanyaan. Nah, untuk tambahan pertanyaan biasanya setelah nama kita buat terlebih dahulu untuk kelasnya. Nah, untuk kelas kita di sini pilih kotak centang ya. Kita pilih opsinya untuk kelasnya. Dan kedua, nah ini adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk kunci jawaban kita nolkan, kemudian kita save. Nah, ini wajib diisi. Untuk opsinya di sini kita sudah benar ya, tidak perlu mengedit lagi. Setelah itu kita tambahkan lagi pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan untuk password. Password kita pilih jawaban singkat. Untuk nilainya kita nolkan. Selesai. Ini wajib diisi. Kemudian di titik 3 kita validasi jawaban seperti tadi. Ini kita pilih regular expression. Ini kecocokan. Untuk
polanya kita masuk lagi ke sini. Ini adalah passwordnya misalnya, sama dengan enter. Kemudian untuk lanjutnya sama dengan kita klik di passwordnya. Kita klik di yang pertama, kemudian kita enter, kemudian kita copy, kita paste di ke berikutnya, untuk seterusnya. Nah, sudah muncul. Kemudian kita buat seperti ini, karena ini masih memakai rumus. Kita copy di sini, kita Ctrl C dulu, kemudian kita paste di sini. Di sini paste-nya seperti tadi, harus value. Nah, setelah itu ini sudah ya. Kemudian kita copy passwordnya, kita masukkan ke pola password. Kemudian misalnya peserta salah mengetik passwordnya, nanti akan muncul pemberitahuan kesalahannya. Kita buat. Nah, untuk passwordnya salah, password Anda salah, silakan coba lagi. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita tambahkan ini teman-teman, tambahkan bagian ya, supaya nanti tidak bercampur dengan biodata ini. Makanya perlu kita tambahkan bagian. Nah, di bagian ini untuk judulnya langsung kita masukkan ke soal ya. Soal 1. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaannya, teman-teman buat dulu pertanyaan misalnya seperti ini. Untuk nomor ini nomor 1 ya. Kita hilangkan dulu untuk penomorannya. Kemudian kita copy, tempel di pertanyaan pertama. Nah, seperti ini. Ini kita pilih pilihan ganda atau choice. Kemudian untuk opsinya ya. Untuk opsinya kita masuk lagi ke ini. Ini jawabannya adalah A. Kita hitamkan dulu. Kita hilangkan pilihannya ABC-nya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk jawabannya tadi adalah A, kita langsung kunci jawabannya. Ini poinnya kita buat 5 ya. Kemudian untuk jawabannya adalah A, kita klik di sini, kemudian kita selesaikan. Nah, saya buat di sini tidak wajib isi ya, karena dari pesertanya bisa skip ini. Kalau diwajibkan jadi harus diisi. Karena ini saya buat tidak wajib diisi, maka dari pesertanya bisa skip, bisa tidak mengisi, tergantung dari siswanya. Jika bisa mengisi berarti bisa. Kemudian untuk titik 3 ini, untuk opsinya, untuk jawaban choice-nya saya acak. Nah, ini diacak otomatis. Nanti setelah itu saya lanjut ke tambah bagian, karena saya buat bagian per soal. Ini soal 1. Nanti jika sudah mengisi soal 1, maka otomatis dari siswanya atau dari pesertanya harus melanjutkan ke bagian ke selanjutnya, ke soal selanjutnya. Ini soal kedua. Saya tambahkan pertanyaan. Soal kedua saya hilangkan nomor.
copy. Ini pilihan ganda sudah benar, kemudian saya isi opsinya. Ini jawabannya adalah A ya. Saya hitamkan. Saya hilangkan nomornya atau ABC-nya. Saya copy lagi. Saya paste di sini. Saya kunci jawabannya, poinnya sudah benar 5. Ini jawabannya adalah A tadi. Kemudian saya klik selesai. Ini tidak wajib diisi sama seperti tadi. Kemudian saya acak lagi untuk urutan opsinya, urutan choice-nya. Nah, ini sudah ya. Kemudian saya lanjutkan ke bagian soal berikutnya. Ini adalah soal ketiga. Saya tambahkan pertanyaan. Opsinya, jawabannya ini adalah B. Ini adalah jawaban. Ini ada sedikit, tunggu dulu, saya ubah ini dulu. Saya ulangi. Karena ini sama dari jawabannya, kita buat ini karena tidak boleh double jawabannya, makanya keluar tanda seru di sini. Jadi jawabannya ini, kita pilih kunci jawaban. Jawabannya adalah B, ini sudah benar. Kalau jawabannya sama, otomatis tidak bisa disimpan di sini. Makanya saya bedakan. Kemudian saya acak lagi. Nah, setelah itu saya tambahkan bagian terakhir. Untuk bagian terakhir di sini saya buat di sini, saya buat kirim jawaban. Kemudian saya tambahkan pertanyaan. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan ujian? Saya pilih pilihan gandanya. Ini saya pilih kotak centrang. Saya tidak pilih bagi pilihan ganda.
Kemudian untuk poinnya di sini saya nolkan, saya simpan. Di sini saya buat wajib diisi. Di sini sudah benar semua. Kemudian ini sudah selesai saya buat soal. Saya misalnya ingin menambahkan foto di atasnya. Ini kan tidak ada foto. Jadi saya buka di sesuaikan tema ya. Nah, untuk sesuai tema di sini untuk saya ambil headernya. Jadi headernya di sini saya tambahkan foto. Teman-teman bisa menambahkan foto apa yang ingin teman-teman tambahkan. Nah, misalnya kalau teman-teman ada foto sendiri, teman-teman bisa di-upload. Teman-teman klik jelajah, nanti otomatis masuk ke sini ya. Ini saya contohkan saja, saya mengambil foto ini. Ini sekedar contoh. Nah, setelah itu untuk warna bagiannya saya bisa edit, saya ganti warnanya, saya buat warna merah. Nah, saya ubah warna merah. Nah, kemudian di sini untuk latar belakang di sini saya ubah menjadi warna biru ya. Jika tidak ada warna biru, saya buat warna putih saja biar kosong. Atau bisa warna ini. Nah, setelah ini selesai, teman-teman bisa kirim. Ini sudah selesai semuanya. Selesai soalnya, teman-teman kirim, kemudian teman-teman klik di link ini di sini. Kemudian di sini adalah dokumen yang ingin kita kirim ke peserta ujian. Saya persingkat, kemudian saya salin. Nah, ini saya coba dulu untuk melakukan ujiannya. Saya copy di sini link tadi. Ini misalnya dari teman-teman mengirim link ini baik ke grup peserta ujian maupun ke WA, teman-teman bisa share link tersebut. Ini saya coba dulu, saya enter. Nah, ini akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman untuk soalnya. Nah, di sini kita harus isi ini dulu nama. Misalnya ini saya salah isi nama. Nah, ini saya isi nama. Saya klik. Nah, nama Anda salah, silahkan coba lagi. Ini karena saya salah mengisi nama pesertanya, makanya namanya harus sesuai dengan ini. Saya pilih misalnya Razi ya. Nah, kalau Razi baru bisa. Kemudian saya pilih kelas. Kemudian untuk passwordnya juga sama, tidak boleh salah, harus sesuai salah satunya dari ini. Misalnya saya ambil yang pertama ini. Nah, ini sudah selesai, saya isi biodatanya. Untuk login saya berikutnya. Nah, ini akan muncul dari soalnya. Jadi untuk poinnya di sini dari pesertanya bisa melihat poinnya, tetapi jawabannya tidak bisa melihat. Jadi untuk pertanyaan soal 1 di sini ada saya jawab ini, saya jawab
Kemudian berikutnya ini soal 1, ini lanjut ke soal kedua. Ini soal ketiga. Misalnya dari peserta setelah memilih ini bisa membatalkan, juga bisa pilih ini atau bisa batalkan di sini. Saya lanjutkan. Nah, ini akan muncul kirim jawaban yang terakhir. Apakah Anda yakin ingin menyelesaikan ujian? Saya jawab ya. Kemudian saya kirim. Nah, setelah kirim di sini muncul terima kasih jawaban Anda terkirim. Jadi kita lihat skor. Bisa lihat skor. Untuk lihat skor untuk poin totalnya, jawaban benar 0 dari 15 total nilai. Nah, ini jawabannya. Tapi jawaban di sini tidak bisa diedit lagi karena sudah dikunci di pengaturan awal tadi. Nah, setelah mengisi ini, baik peserta yang sudah mengisi, jadi kita masuk lagi ke adminnya, admin pembuat Google soal, Google formulir. Ini jawabannya sudah ada 1 yang tadi menjawabnya. Jadi jika sudah menyelesaikan ujian, untuk menutup ujiannya, jadi di sini di jawabannya ini misalnya kita klik jawaban, kita ulangi, klik jawaban, kita kunci menerima jawaban, kita off-kan. Jadi otomatis peserta tidak bisa mengirimkan lagi jawabannya karena sudah kita off-kan. Jadi tidak menerima jawaban. Untuk jawaban yang sudah diisi tadi, kita lihat di link ke spreadsheet. Nah, kita buat spreadsheet baru, kita buat di sini. Tadi pelajaran. Nah, ini soal. Ini judul spreadsheetnya, judul filenya. Kita buat. Ini akan terbuka otomatis. Nah, ini sudah muncul dan dari jawabannya. Untuk skornya, nama, kelas, password, ini adalah jawabannya. Sebelumnya, untuk kita bisa memindahkan ini, untuk kita kasih ke pengelola pelajaran atau ke guru bidang studi atau ke yang kelola nilai, jadi kita cukup kita pilih file, kemudian kita downloadnya sebagai Microsoft Excel. Setelah download, ini sudah muncul, kita klik, kita buka. Ini sudah dalam bentuk file. Enable editing. Nah, yang perlu kita hapus silahkan dihapus supaya nanti ketika mau print mudah ya. Misalnya di timestamp saya hapus. Untuk skornya saya ganti nilai. Kemudian untuk jawaban yang dijawab saya hapus. Nah, ini adalah jawaban yang sudah direkap. Kemudian kita upload ini.
Ini adalah nilai yang sudah direkap ya. Jadi begitulah caranya. Misalnya teman-teman, kita masuk lagi ke ini. Misalnya untuk soalnya teman-teman mau tambahkan cara yang bagus lagi, misalnya ada tampilan-tampilan CBT atau apa, jadi kita bisa buat ke video berikutnya. Jadi ini adalah cara mudah dan cara cepat saya buat tutorial soal. Jadi buat yang sudah masuk ke soal tadi, otomatis di sini jika kita sudah menutup tidak menerima jawaban, kalau kita buka lagi linknya, link ini ketika kita login nanti akan muncul. Nah, ini muncul karena di Google Formulirnya kita sudah tidak menerima jawaban. Sudah muncul formulir asesmen madrasah tahun pelajaran 2023-2024 sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru. Ini adalah salah satu mengunci dari soalnya, jadi Anda tidak bisa masuk lagi. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian di share dan di komen jika ada pertanyaan buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.